Yang pertama sabar. Sabar Ibu ya. Karena rumah tangga ini juga sementara, dunia sementara, sedih sementara, suka sementara, sayang sementara, bahagia sementara, kaya miskin sementara, ada uang nggak ada uang juga sementara semuanya gitu ya. Sabar, insya Allah. Yang kedua, perbanyak syukur. Perbanyak syukur kepada Allah. Ya. Yang ketiga, serahkan diri kita hanya kepada Allah. Jangan menyerahkan sedetik pun dari hidup kita untuk diri kita sendiri. Bahkan jangan menyerahkan kepada diri kita sendiri, serahkan semuanya kepada Allah. Bahwa wanita itu bisa masuk surga melalui pintu manapun, asal selalu menjaga sholatnya, puasa Ramadan, dan mentaati suami. Itu Cuman ya, tiga. cuman 3 aja. Rohim, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di hari Minggu sore yang sangat indah ini di program unggulan Masjid As-Siddiq Ngopi, ngobrol perkara Islam. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyempurnakan Islam ini dengan sesempurnanya, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa melaksanakan risalah-risalah yang telah beliau ajarkan. Sahabat ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Semoga doa Lia nih untuk sahabat ngopi di rumah selalu sehat, bahagia, dan pastinya rezekinya makin lancar jaya. Amin. Seperti biasa di hari Minggu ketiga, ngopi ngobrol perkara Islam diisi oleh tim kajian muslimah. Alhamdulillah. Dan hari ini seperti biasa ngopi diisi dengan kami berdua nih, Lia nggak sendirian, ditemani dengan Ustazah kesayangan kita, Teh Evi Nur Hasanah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, apa kabar Teh? Alhamdulillah Teh Lia sehat. Bagaimana Teh Lia? Alhamdulillah. Ya, Teh sekarang gimana? Ngisi kajian masih online aja sekarang? Online ya, kebanyakan online. Yang offline ada satu, tapi saja offline juga. Offline. Apa lagi off dulu? Nah, yang gitu ya. offline mungkin sekarang nasihat Iya, pernikahan karena mungkin ya Teh ya? PPKM, iya, Nah. itu hanya terbatas dengan prokes yang sangat ketat sekali. Karena sekarang musim nikahan nih bulan-bulan Iya. sekarang ini ya Teh Dan ya. kita kangen kajian ya Teh Lia ya. Kangen Oh, banget. Masya Allah, udah Masya setahun Allah. lebih nih Udah kita nih. setahun, udah setahun lebih nih Teh ya. Setahun lebih nih nggak ketemu. Iya, dan sahabat ngopi edisi hari ini adalah udah ke-41 Teh. Wah, nggak Udah kerasa panjang. ya. Ini hebat nih. keren timnya ya. Tim dakwah digital Masjid As-Siddiq. Kita kasih applause dulu. Keren. Udah. Oh ya, 41, udah ke-41. Dan yang menarik, tema sore hari ini adalah sangat menarik. Waktu pas Lia WA nih ke Teh Evi nih ya, Lia bocorin, Teh temanya apa nih ngopi? Seret aja dibaca, seni menasehati suami. Oh. Iya, buat kita banget ya. Iya, dan itu menurut Lia sih tema yang sangat menarik sekali. Nah, seperti yang Lia pernah baca, dan mungkin ibu-ibu juga sahabat-sahabat di rumah udah pernah baca juga, bahwa salah satu riwayat hadis Rasulullah mengatakan bahwa wanita itu bisa masuk surga melalui pintu manapun, asal selalu menjaga sholatnya, puasa Ramadan, dan mentaati suami. Itu Cuman ya, tiga. cuman 3 aja. Dan melalui pakar psikolog juga nih, psikolog yang namanya laki-laki alias bapak-bapak, itu kodratnya adalah sebagai pemimpin ya Teh ya. Betul. Sebagai pemimpin, terus mereka itu kuat, sangat melindungi, wise juga, sangat bijaksana. Jadi pokoknya sebagai pahlawan lah untuk para wanita ya Teh ya, gitu. Tapi dari sekian banyak ada beberapa yang menurut juga nih pakar psikolog, bahwa ada beberapa para pria yang mempunyai sifat egois ya Teh ya, selalu Itu ingin udah sifat umum itu. udah sifat laki-laki ya. Iya, laki-laki. Egois, nggak mau selalu ingin didengar, nggak mau menang sendiri, dan selalu kalau menurut dia A ya harus A, menurut dia B ya harus B gitu, kayak gitu. Tapi nih di luar dari psikolog gitu ya, kita sebagai para istri pasti ada kalanya si
dalam rumah tangga kan pasti ada satu dua yang ya riak-riak yang bikin Iya, mempermanis rumah tangga lah pasti Iya, ya itu Teh ya. seninya itu, menikmati seninya, rumah tangga, iya. ya. Nah, ada kalanya suami juga kan nggak mesti, si suami itu nggak mesti kadang lurus-lurus aja, Iya. ada bolak-beloknya. Nah, menurut nih pakar Islam, gimana sih Islam ya menasihati kita untuk kita sebagai para istri, terutama kalau misalkan suami kita belak-belok dan mesti diluruskan, seperti apa sih? Nah, Masya Allah ya. gimana nih Teh? Ya. Ini seru nih kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada edisi ngopi kali ini khusus muslimah catatannya untuk rumah tangga Iya, rumah tangga nih. suami dan istri, Masya Allah. Namun sebelumnya melalui acara ini kita sama-sama berdoa juga bagi sahabat-sahabat semua yang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa betul, taala. betul. Ada yang sakit, ada yang isoman ya. Semoga Allah senantiasa sehatkan, segera Amin. disembuhkan dan Allah angkat penyakitnya dan semoga Amin. kesabarannya menjadi penggugur dosanya dan Allah berikan pahala sabar yang tak Amin. terbatas. Amin. Dan bagi sahabat-sahabat semuanya yang sedang menonton acara ini, jangan lupa untuk men-share acara ini, kebaikan-kebaikan dakwah digital kita. Alhamdulillah sudah mencapai 41 episode, Masya Allah ya. Jadi bisa dibuka lagi untuk menambah wawasan keislaman kita. Untuk tema kali ini tentang menasihati suami. Nah ini juga Telia, saya termasuk orang yang telat juga mendapatkan ilmu ini. Tapi dari perjalanan 16 tahun pernikahan saya dengan suami, Berapa tahun Teh? 16 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada hal-hal yang oh iya saya sudah melakukan itu, tapi ada juga yang kadang kita lupa. Nah dengan ilmu ini diingatkan kembali, ternyata kita yang sudah tahu bahwasannya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan dua sisi yang berbeda, dengan dua karakter yang berbeda, tapi Allah juga memberikan solusinya. Ada 7 langkah untuk menasihati, trik jitu menasihati suami. 7 ternyata ya. Nah, Tetap di sini ya. Mau Teh Lia? Mau dong. Banget ya untuk kita Mau. semuanya para istri, bahwasannya laki-laki betul sekali apa yang Teh Lia ucapkan, bahwasanya laki-laki Allah ciptakan sebagai fitrahnya sebagai pemimpin. Yang namanya pemimpin itu dia itu gengsinya tinggi. nah itu tadi Lia lupa tuh. Ya. Karena sering sekali yang datang seperti ini, Teh, saya itu udah nasihatin suami, saya harus gimana? Bu, suami itu laki-laki tidak bisa dinasihatin. Jadi ada yang suka nyindir pakai status. Ada yang nyindir pakai hadis, ayat gitu ya ke suami. Itu ternyata bukan cara yang jitu. Seperti itu. Jadi atau yang datang ngancam. Teh, saya udah ancam suami loh. Kalau begitu saya akan begini. Kita harus tahu laki-laki itu tidak bisa diancam. 1, laki-laki tidak bisa dinasehati. 2, laki-laki tidak bisa diancam. Terus gimana dong caranya biar suami saya tuh tahu kalau dia tuh salah, kalau itu harus diluruskan, kalau menurut kita ini begini itu betul. Ada 7 langkah. Oke. Yang pertama, lanjut saja ya. Yang pertama adalah perhatikan perutnya dan yang di bawah perut. Itu tips 1. Tips 1. Kita melihat contoh dari kisah Ummu Sulaim yang menikah dengan Abu Talhah ya. Ummu Sulaim itu ketika anaknya meninggal ya, suaminya hari itu datang dari bepergian jauh. Ummu Sulaim memberitahukan kepada orang rumah, jangan ada yang memberitahu tentang anaknya yang wafat kecuali saya. Maka ketika suaminya datang itu disambut. Ummu Sulaim mandi pakai wangi-wangian, suaminya dijamu makan, kemudian suaminya diajak ke kamar, gitu ya. Jadi servis dulu, karena memang laki-laki itu paling mudah diberikan nasihat dan kita ngobrol kalau dalam kondisi tidak lapar. Makanya kalau ibu-ibu yang di rumah punya anak laki-laki, jangan sekali-kali nasihatin anak laki-laki kita dalam keadaan lapar. Harus kasih makan dulu, baru kita bicara. Komunikasi itu karena laki-laki logik ya, karena komunikasi logik dan kita perempuan perasaan, kita harus paham. Jadi untuk menasehati laki-laki atau suami kita, yang pertama isi perutnya dulu, yang kedua kebutuhan di bawah perut itu harus terpenuhi. Nah kemudian Bu, ketika ini tips ya, ketika suami sudah klimaks, dia itu laki-laki kalau sudah berhubungan dengan istrinya itu seperti lampu langsung off.
tek langsung mati. Kalau perempuan kan langsung cenghar ya, kuat gitu, langsung bisa beres. Laki-laki enggak, dia langsung harus istirahat. Dikala itu setelah klimaks, perhatikan Bu, kita harus memberitahu dia 15 kata, jangan lebih dari itu. 15 kata. Dan itu ada apresiasi. Misalkan, "Pah, makasih ya udah beliin Mamah martabak kesukaan Mamah." Itu betul. Makasih ya. Udah benar-benar udah Itu ya. martabak. Iya, Jangan iya. lebih dari 15. 15 "Pah, kata. makasih ya Papa hebat," misalkan ya. "Pah, makasih udah beliin Mamah rumah sebesar ini. Udah beliin Mamah motor bagus, udah beliin Mamah handphone yang bagus." Itu apresiasi tapi harus tulus Teh Lia. Ulah nyindir, "Pah, makasih ya. Itu mobilnya menisi odong-odong butut ya." Kata suami teh naon itu nyindir kumaha ngejak perang kata ya. Jadi harus apresiasinya harus tulus Harus tulus. dan tidak boleh lebih dari 15 kata. Iya. Langsung dia langsung tidur. Capek gitu ya. Itu tidak boleh lebih dari 15 kata. Kemudian yang kedua, kita kebanyakan menasihati suami itu atau orang lain senantiasa you message. Iya nggak boleh ya gitu ya. Ya, kamu tuh ya harusnya, kamu tuh harus ngerti ya, kamu itu sebagai suami, kamu itu sebagai ayah harusnya begini-begini. No, mulai sekarang I message. Caranya gimana? "Pah, aku tuh seneng banget kalau Papa itu ikut kajian Ustadz Anu. Mamah merasa punya temen nih dalam mendidik anak-anak kita. Pah, Mama seneng banget kalau hari Minggu diajak jalan sama Papa. Apalagi diajak shopping misalkan ya." Itu, "Pah, Mama seneng banget kalau Mama lagi sedih langsung dipeluk." Jadi I message, utarakan. Kadang-kadang kita kan seringnya you. Kamu tuh ya laki-laki harusnya begini, harusnya begitu. Nah, laki-laki itu gengsi kalau disebut seperti itu. Ya. Kemudian lanjut yang ketiga adalah apresiasi. Ya. Karena senantiasa setiap kita punya sisi kebaikannya. Nah, kebaikan-kebaikan suami itu diungkapkan. "Makasih ya Pak, ya Allah, Papa udah bantuin Mama jemput adik misalkan. Makasih ya Pak, Papa udah jadi suami yang terbaik." Apresiasi. Karena pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin suami dah bukan setan ya. Jelek semua, pasti ada kebaikannya. "Makasih ya Pak udah bantuin Mama cuci piring. Makasih ya Pak udah jagain kakak. Mama lagi sibuk di dapur kan, Papa yang jagain." Itu subhanallah. Jadi mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh suami, kebaikan-kebaikan apresiasi, karena laki-laki itu suka sekali kalau dipuji. Bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga suka dipuji. Dan pujiannya jangan yang ke cewek-cewekan. Misalkan gini, "Pak, Papa teh meni cantik gitu caranya." Aduh, ada kalimat cantik, ada kalimat lembut. Nah, harus yang perkasa, harus yang hebat. Jadi kata yang sangat menurut survei yang disukai laki-laki adalah kalimat hebat. Kamu hebat. Dan kata yang disukai oleh perempuan sebagai istri adalah kamu cantik. Gitu ya. Cinta. Kalimat cinta itu yang disukai oleh wanita. Sedangkan laki-laki suka dengan kalimat hebat, perkasa, hebat, keren gitu ya. Lebih ke fisik mungkin ya kalau cowok ya. Jadi lebih ke apa ya? Jadi dia tuh ngerasa seperti pahlawan. Iya, jadi ngerasa manly banget gitu ya. Manly banget. Nah, makanya dihindarkan. Tidak boleh ada perempuan curhat kepada laki-laki apalagi yang sudah bersuami. Misalkan curhat tentang rumah tangganya, curhat tentang suaminya. Kenapa? Karena otak laki-laki sebagai al-qawwam, sebagai pemimpin, itu ada sifat ingin melindungi. Jadi ketika di depan ada yang berbicara tentang rumah tangganya, curhat tentang rumah tangga, laki-laki itu ada perasaan gini, "Saya mau melindungi kamu. Saya lebih baik dari pasangan kamu." Gitu ya. Ingin menunjukkan I'm better than gitu ya. Saya lebih baik dari siapa gitu ya. Jadi perempuan tidak boleh namanya curhat kepada laki-laki lain karena laki-laki punya sifat sebagai pelindung. Jadi pasti jadi walaupun misalkan kita punya sahabat nih dulu misalnya kalau udah berumah tangga mah berarti nggak boleh no ya. Gitu. Terus yang keempat itu kita harus izin untuk berbicara. Jadi mulai sekarang tidak sundar-sindir lagi di status ya Bu. Soalnya saya pernah merasakan itu ya. Pingin banget ketika suami sibuk misalkan ya. Pingin banget suami teh ada di rumah gitu ya. Dia lagi sibuk-sibuknya. Itu kan kita ini gitu ya, dikit-dikit gitu ya. Ternyata itu tidak efektif. Jadi memang harus diajak ngobrol karena laki-laki itu logik gitu ya. Harus diajak ngobrol dan kita harus minta izin. "Mas, boleh nggak
aku pengen ngomong sebentar aja 10 menit. Nah ini waktu itu sangat menentukan. Padahal nanti prakteknya itu kita ngobrol sampai 1 jam 2 jam. Tapi laki-laki harus di mindset dengan waktu yang kotak gitu ya, yaitu 10 menit, 15 menit sebentar aja, 5 menit aja. Padahal kita ngobrolnya sudah bisa sampai 1 jam gitu ya. Nah itu jadi laki-laki sangat suka waktunya itu teratur. Cewek itu kan sehari itu harus 20.000 perkata. Iya. Sedangkan laki-laki 7 yang sampai 9 ya. Iya, yang laki-laki bawel aja perkata seharinya itu dia cuma 11.000 ya. 11.000, 11 sampai 15.000. Kita 20.000. Ya. Oh my god. Jadi 10 menit pertama ketika suami pulang ke rumah, ibu jangan ngomong apa-apa. Sambut dengan senyum. Ketika suami mau datang, tarik nafas dulu. Ya. Taus dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apapun yang terjadi, senyum dulu, taus dulu. Ketika nyambut, senyum terbaik. Oke. Wow banget, dan itu memang butuh, ini butuh perjuangan, dan setiap hari untuk praktek seperti itu juga butuh perjuangan banget ya. Jadi, kita itu ilmu ini tuh telat banget gitu ya. Kita kan kadang-kadang perempuan itu karena luapan katanya masih banyak, ketika suami datang pengennya wah gitu ya, padahal tunggu dulu 10 menit itu. Biarkan dia suami ya laki-laki itu kalau mau pulang masuk ke rumah itu pasti ke tempat yang biasa, buka jaket di mana tempatnya, simpan kunci di mana tempatnya, betul. Itu jangan dulu diganggu. Dan dia nggak ngomong apa-apa Karena otaknya itu belum on. Belum on. Aku jadi membayangkan si Abi ini. Kayaknya Telia akan langsung praktek ini ya. Iya benar. Karena pas pulang kantor itu ekspresinya itu selalu sama, datar aja gitu, masuk, buka jaket kayak gitu-gitu. Iya. Perempuan itu dalam 1 menit itu bisa sampai 10 karakter. Senyum, sinis, kumaha gitu ya. Tapi laki-laki mau marah, mau kesal, mau senang, datar. Iya, biasa dulu. Benar. Ya, makanya Al-Qur'anul Karim, subhanallah, di dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat yang senantiasa kita ulang-ulang ketika ada acara pernikahan ya ibu-ibu di rumah. Silahkan dibuka surat Ar-Rum ayat 21. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan artinya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, yaitu manusia ya, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah ini butuh ilmu agar pasangan kita tentram kepada kita dan kita tentram kepada suami, saling menentramkan. Ini butuh ilmu ya. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Allah yang menjadikan ada rasa sayang, rasa kasih, itu Allah yang menjadikannya ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Jadi harus senantiasa mencari ilmu bagaimana agar kita saling menentramkan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Ini tipsnya juga, minta kepada Allah, ya Rahman ya Rahim, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya sebutkan namanya sama bintinya, kemudian dan suami saya, sebutkan nama suami dan bintinya dengan lengkap, memohon rahmanmu ya Allah, dibarokatin umul Quran Al-Fatihah. Terus itu minta kepada Allah. Karena apa? Yang menjadikan kasih dan sayang itu hanya Allah. Cinta itu bisa berubah, cinta itu bisa menurun, bahkan cinta itu bisa hilang. Maka itu harus dijaga. Jangan mentang-mentang udah nikah udahlah, tetap harus berdoa dan dijaga gitu ya Teh ya. Tadi kita baru sampai poin keempat. Mau lanjut atau ada pertanyaan dulu atau ada apa dulu ini? Apa ya? Lanjut dulu boleh aja, lanjut aja. Sekaligus ya. Ya, jadi buat sahabat ngopi di rumah yang pengen bertanya, boleh langsung aja ditulis di kolom komen, boleh bertanya sesuai dengan materi kita, atau kalau misalkan di luar materi yang penting tentang rumah tangga boleh ya Teh ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, yang kelima adalah biasakan karena suami itu gengsinya tinggi, karena laki-laki itu otaknya otak logik, karena laki-laki itu adalah pemimpin ya, maka kita sebagai istri harus sering minta maaf. Misalkan, Mas, maaf ya kalau tadi sikap aku nyakitin kamu. Mas, maaf ya kalau tadi aku sering banyak banget nyuruhnya. Mas, maaf gitu ya. Tapi juga jangan terlalu banyak, too much. Semuanya harus dengan porsinya. Innallaha la yuhibbul musrifin.
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jangan dikit-dikit maaf terus, nangis. Laki-laki itu nggak suka lihat perempuan nangis. Berarti yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Gitu ya. Next, maaf. Yang keenam, tipsnya adalah terima kasih dulu. Jadi kalau misalkan kita mau belanja nih, bilang dulu terima kasih sama suami. Atau kita sudah diberikan sesuatu, bilang terima kasih. Atau suami sudah melakukan sekecil apapun apresiasi, bilang terima kasih. Mas, makasih ya. Itu harus senantiasa dibiasakan kalimat maaf, terima kasih, apresiasi. Kan kita senang banget ya, Iya, kan laki-laki perempuan juga suka kan diapresiasi. Wah, teteh begini itu sangat suka. Karena memang itu fitrahnya manusia gitu. Tetap ya, laki-laki maupun perempuan itu dari jenis yang sama memiliki kecenderungan yang sama. Suka dipuji, suka diapresiasi, suka dibilang terima kasih gitu ya, suka diperhatikan gitu ya. Dan laki-laki itu sangat suka sekali kalau istrinya nih, suaminya mau kerja, istri itu di depan benerin dasinya atau baju kerjanya, sini mas aku pakein gitu ya. Dan istri itu sudah dengan dandan, jadi jangan sampai suami itu mencium bau yang tidak sedap dari istrinya ya. Kemudian harus sudah dandan. Dan laki-laki itu paling suka kalau perempuan itu dikucir kuda. Oh, suka itu ya. Makanya rambutnya harus panjang dulu. Dikucir ya, dengan senyum dipakein. Oh ya duduk sini mas, sini aku sisirin ya. Mau bete teh ya. Apa tuh? Butuh tengah. Butuh tati tayang katanya. Iya, harus bayi besar ya. Iya, bayi besar ya. Jadi mending kita meninggalkan sesuatu yang kesan yang terbaik sebelum dia keluar rumah. Kemudian ketika keluar rumah kita ingatkan, mas jangan lupa ya doa Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibiasakan bersama. Jadi kita memberikan kesan yang terbaik sebelum dia pulang ke rumah. Pasti dijamin suami itu akan mesem-mesem dan ingin pulang ke rumah, ingin cepat ya. Karena apa? Istrinya mengantarkan dia tuh dengan sepenuh hati, dengan senyum, dengan doa. Wah, istri saya nih gitu kan. Sebaik-baik perhiasan adalah perhiasan solihah, istri solihah. Oke. Gitu ya. Iya, dia garis bawah ini tadi. Pada saat suami pergi ngantor, kita tuh harus sudah keadaan rapi, udah wangi, udah cantik gitu ya. Nah, kan kita pagi-pagi teh bikin sarapan, berjibaku di dapur gitu, tok. Apalagi kalau misalkan contoh nih teh lihat suami itu kan kalau sekarang udah jarang makan di luar, jadi bekal langsung dengan masak untuk makan siang kan gitu. Jadi pecuh pokoknya nama. Jadi kadang ya pada saat mengantarkan suami kantor teh ya masih gitu itu belum berwangi-wangi, berarti nanti mau wajib berwangi-wangi. Dan kita juga berhak mendapatkan atau melihat suami kita dalam keadaan rapi. Jadi suami dalam keadaan rapi, jangan langsung pergi ke kantor, duduk dulu. Kenapa? Istri juga ingin menikmati suami saya yang ganteng nih kayak gimana, duduk dulu. Iya, suka seger ya dia kalau suka seger kan. Jangan sampai segernya untuk teman-teman kantor sama kantornya. Tapi kita juga istri untuk berhak menikmati. Makanya laki-laki juga harus punya parfum ya. Ada Telia. Nah, itu jadi tips juga ya. Sejak tahu ilmu itu saya jadi berbagai parfum Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Makanya awet ya Telia ya. Apalagi beli di Telia awet Ibu, Masya Allah ya. Jadi koleksi gitu. Kemudian seneng sih ya, seneng ya kalau cowok itu enak gitu ya. Dan kita benar-benar jangan sampai Bu gak ada Seninnya kalau kita di dapur suaminya bilang, "Ma, pergi dulu." "Iya, Pak, hati-hati." Sambil berteriak, nggak ketemu, antarkan suaminya sampai ke depan, sampai dia berangkat, antarkan sambil didoakan. Ya Allah, gitu ya. Ya berdoa dulu teh, berdoa. Berdoakan, ya Allah jaga matanya, jaga hatinya, selamatkan dalam perjalanan, sampai dia pulang istiqomahkan kebaikannya, jaga niat baiknya. Subhanallah, semoga jadi pahala jihad ya sayangku. Itu romantis ya. Ya udah berdoa. Suntangan yang namanya urusan dapur dan anak dan tetangga, tunggu dulu deh. Ini dulu satu bayi besar ini harus dihantarkan. Setelah dia pergi langsung papa. Iya. Oke. Tak terasa ini ya udah berapa menit ya. Kemudian yang ketujuh, tips yang ketujuh tadi kan terakhir ini jitu untuk menasehati suami ya. Langkah yang terakhir adalah
berikan shock terapi kepada suami. Direwas itu maksudnya apa? Shock touch. Oh, shock terapi, Dengan- touch terapi. Ya, touch terapi Oh. boleh ya, shock terapi boleh. Ini kepada Gimana, Teh? suami Oke. adalah sentuh 3 bagian. Satu, punggung tangannya. Jadi senantiasa mencium tangannya, itu sebagai makna bahwasannya kita mengabdi kepada Oh, dia. iya, benar-benar, kita Teh. berkhidmat kepada dia, kita Iya. menghargai dia, kita respect kepada dia, kita menghormati keberadaan dia sebagai pemimpin kita, sebagai imam kita. Respect, cium tangannya. Iya. Jangan di kening. Sini, dicium. Cium. Jangan di kening. Ya. Kemudian yang kedua adalah cium pipinya. Oh. Kalau laki-laki, kalau suami cium kening istri, kalau istri cium punggung tangan suami dan cium pipi. Oke. Dan sentuhan yang ketiga, itu Kang Hafiz sambil ngepel sambil senyum-senyum gitu. Mendengarkan ya, Masya Allah. Yang ketiga adalah sentuh punggungnya, diusap. Iya. Hati-hati ya sayangku, gitu ya. Biasanya kan kalau kayak gitu Selamat sama berjihad ya sayangku. biasanya kan ke anak ya kayak gitu ya Teh ya. Ini juga bisa untuk anak-anak, untuk terutama anak laki-laki. Iya. Itu seperti memberikan energi kekuatan. Bu, gini ya, bukan Mas, jangan. Oh, Kata- kalau setelah itu ibu boleh begini ya, minta apapun. Jadi dan itu yang tips sangat sangat apa ya, sangat jitunya itu setelah berhubungan. 15 kata itu. 15 kata. 15 kata itu. Perutnya sudah terisi, di bawah perutnya sudah siap. Nah, kemudian ketika kita, Mas minta izin dong, aku mau ngomong 5 menit aja. Ketika laki-laki diam, itu sudah terbuka pintu izinnya. Nggak harus selalu bilang, oh iya saya izinkan, siap komandan. Tidak. Ketika suami diam atau mengangguk, itu sudah terbuka pintu izin, silahkan ibu mau berbicara apapun, tapi dengan sopan, tong nyoros cos. Ya. Kan 15 kata. 15 kata itu setelah klimaks teh. Tapi kalau misalkan mau berbicara, itu izin dulu dan minta waktu. Itu boleh bebas apapun ibu-ibu berbicara. Misalkan, Mas saya suka deh kalau di akhir pekan kita belanja kesini kita berdua gitu ya. Mas saya suka deh kalau kita begini-begini, itu harus diungkapkan. Mas saya suka deh kalau Mas nyisir rambutnya ke sini arahnya misalkan gitu ya. Itu harus diungkapkan, jangan ih si papa meni jadul meni si ganaon gitu ya. Nah, itu jangan, itu sama dengan menjatuhkan harga dirinya. Iya. Laki-laki nggak mau kan kalau Nggak gitu mau. ya. Oke, itu udah 7. Oke. Semuanya. Ini udah setengah 6. Udah setengah 6. Berarti kalau gitu kita buka dulu sesi pertanyaan. Iya. Mungkin Dan ada boleh sahabat tulis di komentar, atau mungkin kalau misalkan belum, kita ada door prize seperti biasa. Iya nih, sebenarnya banyak banget ya, ada door barang prize-nya apa ini banyak sih? banget ini. Atau sebelum itu kita ngopi dulu, karena ini ngopi, jadi kita mari ngopi dulu. Kebetulan ini sudah disiapin Iya, sama hatur Kang nuhun, Hafiz. Kang Hafiz. Ada teh tarik panas. Terima kasih Kang Hafiz. Kita coba diminum ya. Besok jangan lupa saum Arafah ya ibu-ibu. Iya. Taruh apa? Tapi ada yang udah saum hari ini ya Teh ya? Boleh, jadi memperbanyak saum. Saya sangat ingat kepada almarhum Bapak. Saum itu dari awal Zulhijjah. Dari tanggal 1 full itu sampai tanggal 9. Jadi memperbanyak amal soleh, dan tidak ada amalan yang disukai oleh Allah kecuali di 10 awal bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Ya, berarti apa sih Telia door prize-nya nih? Sekarang kan kita lagi bermasker kan, kemana-mana pakai masker wajib. Apalagi sekarang maskernya mesti 2 lapis. Nah, kebetulan nih ada masker kainnya ada, dan masker medisnya ada nih yang sensitif ini. Apa ini? Ya, yang medisnya ada. Ini udah satu paket ya. Warnanya biru unyu-unyu. Satu lagi nih. Ini masker kainnya kuning, ini tuh masker medisnya. Pertanyaannya Teh. Oke, itu pertanyaan pertama dulu ya. Silakan Teh ya. Pertanyaan pertama, ya. Di dalam surat apakah? Nah, surat apa? Ayat berapa? Allah memberikan kepada kita bahwasannya termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan
kita berpasang-pasangan. Itu mah gampang ya. Tadinya sudah dibacakan. Iya, di surat di undangan biasanya ya, Teh, ya. Itu banyak banget di undangan pernikahan. Itu ya. Oke, di surat berapa dan ayat berapa Allah menciptakan kita berpasang-pasangan? Itu tuh pertanyaan pertama ya. Langsung pertanyaan kedua aja lah, Teh. Langsung pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua, syak terapi untuk laki-laki itu, nah 3 titik yang harus disentuh kepada suami, itu apa saja ya? Jangan disentuh dompetnya, jangan. Gitu. jangan. Itu pertanyaan kedua ya. Itu nanti jawabnya di kolom komentar. Nanti dibacakan sama kita siapa yang menang. Oh, Teh, ini ada pertanyaan nih, Teh. Pertanyaannya, wah. Sekali pertanyaan suka deg-degan ya. Soalnya saya dulu pernah. Nah, oke. Iya, ini ada pertanyaan by WA Teh Japri. Teh Lia mau nanya dong ke Teh Ustazah, katanya ke Ibu Evi. Tadi katanya kalau kita mau berbicara, apalagi menghendaki sesuatu, diungkapkan dengan 15 kata setelah klimaks, gitu. Nah, boleh nggak sih kalau tadi kan contohnya, contoh dari Teh Evi adalah ayah hebat, ayah baik sekali hari ini, gitu. Boleh nggak sih pada saat itu kita minta uang belanjanya ditambahin? Boleh. Wah, tolong dong, misalkan ya, maaf lucu pertanyaannya. Aku suka uang belanja ditambahin. Itu udah 3 kata. Wah. Aku suka uang belanja tambahin 6 kata doang. Boleh. Ditambahin. Boleh. Ungkapkan. Jadi ingat ya Bu ya, yang namanya laki-laki itu tidak sensitif dengan yang namanya gelikan mata. Tidak sensitif ya? Dengan status. Mending kalau dibaca ya. Iya, mending kalau dibaca. Dan nggak sensitif laki-laki itu, jadi memang harus ditoel. Jadi ibu-ibu kalau mau ngobrol sama suaminya harus ditoel. Dan kalau suami makan, ibu-ibu jangan di pinggirnya, tapi di depannya. Kenapa? Karena laki-laki itu visual. Ketika dia sedang makan, dia tuh harus ada sesuatu yang dia perhatikan. Yang diperhatikan itu jangan yang lain. Kita. Jadi kalau suami makan, kita temenin dan kita berada di depannya. Pantesan ya, dia tuh nggak mau makan sendiri ya. Walaupun misalkan suka gini lah juga, bentar ya, udah makan, atulah temenin. Oh iya, ternyata itu. Dan kalau suami kita lagi ini handphone, misalkan kita lihat dulu penting nggak. Kalau penting kita tunggu dulu, sabar. Tapi kalau misalkan yang nggak penting, sudah ya, mamam dulu. Itu sama seperti kita ke anak kita. Bahkan maaf ya, bisa juga suka og-og ya, suapin gitu ya, disuapin gitu, gitu ya. Karena kalau kerjaan lagi banyak, itu suka lupa makan kan? Suka lupa makan dan konsentrasinya itu ke gadget karena kerjaan dia ada di sana semua. Di sana situ kita harus apalagi kalau yang suami bawa kerjaan di rumah mungkin itu memang sebisa mungkin kerjaan itu sudah di kantor semuanya. Ketika di rumah you are mine, kamu milikku. Jadi tapi tadi walaupun misalkan dia bawa kerjaan ke rumah, gitu. Jadi walaupun suami bawa kerjaan ke rumah, ya nggak apa-apa, berarti kita tadi kata Teh bilang disuapin ya kalau dia lupa makan gitu ya Teh ya. Iya, diingetin kalau dia lagi sibuk banget sambil disuapin. Sambil kita ngobrol gitu, ngobrol ringan. Jadi jangan selalu ngobrolin masalah politik, aduh berat ya, atau ngomongin anak tiap hari. Kali-kali yang nostalgia atau lah yang lucu, misalkan kita dapat sesuatu di handphone nih, di grup kan suka ada tuh yang lucu-lucu, lucu loh mas tadi ada gini. Senantiasa diajak, karena laki-laki itu memang tipenya harus ditoel, karena dia itu bicaranya sangat sedikit jatahnya. Jadi memang kita perempuan harus lebih aktif gitu ya. Ulah diam-diam gak akan ini. Kita udah dandan cantik, kita udah pakai baju bagus, udah wangi. Suami lagi nonton bola, kita pingin terus gitu ya. Pakai bunyi, pakai jebung. Bu, towel, pahayu gitu. Nah, itu harus diungkapkan karena laki-laki banyak yang tidak sensitif terhadap apa maunya sang istri. Seperti ingin tambahan uang belanja, minyak naik, bawang naik, itu ayam udah naik, nggak sensitif. Berarti bilang, berarti para suami itu tentang banyak intronya mungkin, jangan terlalu banyak drama, karena ini jangan panjang gitu, jadi udah to the point aja gitu ya Teh ya. Karena perempuan senangnya kan drama ya. Iya bener. Aku teh udah mandi, udah cantik, udah wangi, pinginnya kan dipeluk atau dilihat gitu, dia tetap aja depan laptop. Bu, deketin suaminya, gangguin.
Sip ya. Itu tadi boleh nggak sih minta uang belanja di saat suami setelah ini? Boleh. Nah ini ada Berarti pertanyaan. tipsnya bukan hanya untuk pengantin baru ya, sama pengantin lama juga sama, karena kadang-kadang kita lupa. Ya Pak, pengantin bau mungkin ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, ini bagus banget pertanyaannya. Assalamualaikum, apa doanya dari Ibu Indrawati nih? Apa doanya supaya kita bisa selalu bersabar apabila Allah belum memberikan hidayah kepada pasangan kita? Masya Bagus ya? Allah, bagus Ini banget. pertanyaan bagus banget. Bagus banget pertanyaannya, dan ini terkait dengan doa. Ada banyak sekali doa yang bisa kita ungkapkan kepada Allah mengenai suami dan ibu. Sepertiga malam, ya, sepertiga malam. Ini adalah waktu yang sangat-sangat mustajab untuk kita curhatnya kepada Allah saja. Kemudian kalau misalkan suami lagi tidur, pandangi dia, doakan. Ketika suami mau kerja atau suami pulang dari masjid, kita liatin langkahnya, itu doakan, ya Allah langkah-langkahnya adalah milikmu, ya Allah jiwanya adalah milikmu, aku titipkan dia kepada Engkau ya Allah. Rabbana hablana min azwajina, itu dengan sepenuh hati, wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya, waj'alna lil muttaqina imama, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tadi tipsnya, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah yang mencurahkan kasih dan sayang milik Allah. Maka ungkapkan, ya Allah aku mohon dari sisimu rahmanmu, sayangmu, kasihmu untuk aku dan suamiku. Aku Evi Nur Hasanah binti siapa, dan suamiku Mas Andri Hermawan binti siapa. Ibu-ibu silahkan nama masing-masing ya. Itu minta kepada Allah, curahkan kepada kami rasa kasih sayang, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Itu doanya ya Bu Indrawati ya. Jadi senantiasa menatap dengan sayang kepada suami ya. Karena kasihan Bu, kalau kita ingat suami bagaimana bekerja, bagaimana dia harus menafkahi. Itu kita harus bersyukur banget sama Allah, ya Allah Engkau terima kasih ya Allah, Engkau berikan kepada kami suami yang baik seperti ini. Meskipun ada kekurangannya ya, tapi kita senantiasa menonjolkan kelebihan-kelebihannya. Seperti ada dialog ya, seseorang, ini saya lupa lagi, bagaimana suamimu kekurangannya banyak, banyak. Sebanyak apa kekurangan suamimu di matamu? Sebanyak bintang-bintang. Wah banyak banget, iya. Terus kebaikannya apa dong? Kebaikannya cuma satu, apa? Kebaikannya ibarat matahari. Ketika matahari itu terbit, maka semua bintang tidak terlihat. Banget ini. Ada kekurangan ya, betul. Ya, betul. Tapi jangan sampai rumput tetangga lebih hijau ya, kita ngeliatin rumput tetangga kayaknya bau ikannya gimana. Sama, setiap rumah tangga akan senantiasa diuji dengan riaknya, dengan gelombangnya, dengan ombak yang kecil, yang besar, semuanya ada. Yang penting kita bersama-sama dan struggle melewati sampai kita ke dermaga surganya Allah. Amin ya Allah. Maka luruskan, sebelum hancur rumah tangga, luruskan dulu yang namanya niat ibadah bersama dalam rumah tangga. Luruskan dan minta kepada Allah, setiap hari minta doa kepada Allah. Jangan lupa untuk berdoa. Teh, ini ada pertanyaan lagi nih Teh. Ini kalau tentang rumah tangga pasti nih banyak ya. Teh Lia titip pertanyaan buat Bu Evi. Kita kan suami istri itu nggak boleh ada rahasia. Nah, tapi suami aku Teh titik handphonenya pakai password. Boleh nggak sih Teh kalau kayak gitu? Nah, komunikasikan. Namanya selingkuh itu tidak senantiasa makan berdua, jalan berdua. Tapi namanya selingkuh semuanya sama, yaitu menyembunyikan password HP. Bukan masalah selingkuh dengan perempuan, enggak. Saya dikasih tahu sama guru saya ketika menikah, jangan pernah selingkuh dalam hal apapun, dalam masalah ekonomi. Kalau kita nggak punya uang, terus terang kepada suami, Mas, uangku habis kemarin, ada saudara datang gini-gini, itu jangan sampai selingkuh. Selingkuh misalkan kita minjem ke siapa, suami nggak tahu. Itu sudah selingkuh, itu sudah tidak jujur dalam hal ekonomi. Selingkuh itu bukan hanya dengan orang ketiga, lain, tapi bukan, ya. Oke, itu ya Teh. Selingkuh kejujuran ya. Selingkuh kejujuran. Kemudian yang kedua, selingkuh kepercayaan. Termasuk password HP. Nah, memang suami istri harus terbuka, harus cari tahu ini suami kenapa di password, ada apa.
Kalau tidak ada apa-apa, tidak akan disembunyikan. Nah, saya ingin tanya kepada ibu ini yang bertanya, tahu nggak password HP suami? Kalau bisa mah password suami tahu, password ATM juga tahu, ya password bar berangkas juga harus tahu gitu ya. Iya, mungkin di password ada tujuan tertentu, misalnya dulu saya pernah suami saya hilang HP. Oh itu alhamdulillah, kenapa mas? Di password saya tahu passwordnya suami gitu ya. Itu kan butuh perjuangan lebih untuk pencuri itu mencari gitu ya. Itu mungkin ada sesuatu, atau misalkan biar tidak dioprek sama anak-anak. Itu jadi ibu harus kedepankan dulu positive thinkingnya, harus husnuzon, kemudian ceritakan, mas kenapa sih harus passwordnya, bisa nggak kalau passwordnya jangan jangan di password, aku suka lah kalau kita saling terbuka. Jadi ibu lemah lembut seperti tadi tipsnya ya, minta maaf dulu, apresiasi dulu, minta izin dulu untuk mengungkapkan perasaan kita kepada pasangan kita, seperti itu ya. Pasti ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Ini ada pertanyaan lagi teh. Wah ini ramai ya kalau ini. Oke, sebelum ke pertanyaan, ini karena pertanyaannya panjang nih, kita lihat dulu udah ada jawaban belum di pertanyaan kita yang tadi ya, apa yang tadi surat tentang satu ya, pertanyaan pertama tentang surat, yang kedua itu tentang area yang harus disentuh dari seorang suami. Ini jawaban satu udah nih, ini Ibu Indrawati, ini rajin nih Bu Indrawati ya lah Ibu, keren. Ya, setiap mau acara ngopi Bu Indrawati ya, karena beliau nggak bisa kalau offline karena kerja, jadi alhamdulillah. Ibu jawabannya adalah surat Ar-Rum ayat 21, betul nggak teh? Betul sekali, alhamdulillah. Ini hadiahnya tuh masker, tapi dan ada ini juga udang. Oh iya, berarti ini ya masker ini sama apa ini wedang bukan wedang Ini enak loh Teh Lia. Dan ini porsinya besar. Saya juga jadi ketagihan. Suami yang tadinya suka minum kopi, saya ganti dengan wedang biar lebih strong, lebih sehat ke herbal. Pas saya nyobain, oh iya ya, ini ada kayu secang, jahe merah, kapulaga, bunga lawang, cengkeh, kayu manis, gula batu. Berarti ini buat ini juga ya apa? Kesehatan juga. Berarti dapat ini ya Ibu. Aduh asik banget ini. Bu, ini siapa nih yang jual? Itu saudara. Oke, boleh. Nggak apa-apa ya berarti. Nitip katanya iya. Berarti kalau misalkan kepengen nih buat sahabat ngopi, pengen wedang yang tinggal diseduh, ini gampang, nggak usah kita nggak usah. Ini sudah digram loh. Ya ini berarti udah bisa 2 gelas mungkin ya Teh ya. Ya. Jadi nggak usah nyuci lagi si jahenya, si cengkeh, ngalah cengkeh, nggak usah. Ini tinggal langsung diseduh aja ya. Oke, ini. Nah, pertanyaannya ini menarik nih Teh. Ini panjang pertanyaannya. Disingkatin atau Teh Lia? Siap. Bentar karena WA. Oke. Assalamualaikum, saya menikah Teh Lia, saya menikah udah 3 tahun, tanggal 21 Mei, aduh ini baru. Bukan, maksudnya saya menikah udah 3 tahun. Iya. Nah, tanggal 21 Mei kemarin, suami saya bilang ingin pisah dan disaksikan oleh semua keluarga. Dan orang tuanya sangat bahagia, dalam kurung berarti mertua saya. Ucapan anaknya itu keluar tanggal 21 Mei itu, dan saya keluar dari rumah sampai dengan tanggal 6 Juli. Aduh berarti ini kemarin ya, ini tanggal 18 ya. Tapi tanggal 30 Juni suami itu ngajak ketemu dengan saya dan meminta saya melakukan hubungan suami istri. Yang ingin saya pertanyakan, titip pertanyaan ke Teh Evi, apakah dengan begitu saya sudah rujuk ataukah harus ada ucapan dari suami untuk meminta menikahi saya lagi di depan orang tua? Teh, pertama di luar ini ya, tapi ini kasihan. Oke Teh, mangga. Ujian ya, harusnya memang musyawarah ya. Jadi untuk ke tahap perceraian, Islam itu subhanallah sudah memberikan solusi yang luar biasa sekali ya, sudah memberikan solusi yang luar biasa sekali. Yang pertama, jika suami tidak menyukai peringai di dalam istrinya, maka yang pertama itu nasihat. Tidak bisa dinasihati baru dipukul dengan tidak menyakiti. Masih tidak bisa, maka yang ketiga pisah ranjang. Masih juga tidak bisa, kekeh mau pisah, maka hadirkan musyawarah pihak keluarga ya, pihak keluarga sana, keluarga sini, dan penengah. Ya, pihak keluarga itu berarti orang tua masing-masing gitu Teh. Boleh yang dituakan ya, yang dituakan ya. Kemudian ada pihak ketiga yang netral, yang bisa memberikan nasihat dan pandangannya. Itu
tetap mau bercerai ya itu. Jadi sibghah taklid itu harus diucapkan, bukan hanya di depan istri. Misalkan saya talak kamu, keluarga juga harus tahu. Itu harus di taklid lagi di depan keluarganya. Itu harus secara resminya seperti itu. Oh, pada saat merujuk harus terus harus tanya lagi nih kan udah itu kan masa iddah ya. Kalau sebelum masa iddah suami itu sudah minta rujuk lagi ya, silahkan itu diperbolehkan gitu ya. Sebelum masa iddah selesai itu harus diungkapkan, saya rujuk kamu, saya mau kembali sama kamu gitu ya. Itu harus diungkapkan. Nah, kebanyakan ada banyak perzinahan yang terus menerus dilakukan adalah seorang suami yang sudah mentalak istrinya, kemudian sudah jatuh masa iddah, sudah ini, kemudian datang lagi dan minta berhubungan lagi. Ketika diingatkan sama istri mengatakan kamu sudah talak saya sudah tidaklah bagi kamu, suaminya bersikap ke saya belum menceraikan kamu, terus dipakai terus, akhirnya berbulan-bulan, bertahun-tahun itu zina selamanya. Nauzubillah min dzalik. Maka ini jangan main-main dengan syariah Allah. Ungkapkan kepada suaminya, saya punya wali, saya punya keluarga. Kalau mau rujuk memang harus diminta lagi gitu ya. Jadi memang harus ahsan atau harus baik dengan caranya. Jangan sampai, makanya harus tahu dulu ini sudah masuk masa iddah apa tidak ya. Kalau sudah selesai iddahnya itu sudah udah satu total satunya sudah gitu ya. Ya itu makanya bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 19 teh. An-Nisa ayat 19 ya. Ya. An-Nisa ayat 19. Ini dari mulai ayat ke 15 itu sudah tentang perempuan ya. Sudah tentang perempuan. Ya. Pokoknya An-Nisa dari ayat pertama itu sampai akhir itu banyak sekali tentang rumah tangga, dan saya titik beratkan di surat An-Nisa ayat 19 ya. Wa anshiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Untuk para suami, kalau ada sesuatu sifat atau karakter yang tidak disukai dari istrinya, maka Allah menyuruh bersabar. Wahai para suami, sabar. Jika kalian mendapatkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak kau sukai dari istrimu, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Allah ini sedang menaikkan perempuan ya. Jadi kamu gak suka sama istrimu, salah satu perangai istrimu, Allah menjadikan kebaikan yang banyak dari istrimu kepada istrimu. Jadi harus wa'anshiruhunna, menggauli istri itu dengan cara terbaik. Bukan hanya di kasur, tapi ketika berkata harus lemah lembut, ketika meminta harus lemah lembut, ketika memberikan nafkah harus lemah lembut. Jangan sampai memberikan nafkah dialungkan misalkan ya, siapa gitu ya. Nah, tidak harus dengan lemah lembut. Makanya suami itu harus paham akan ilmu agama ya teh ya. Kemudian juga ada cara-caranya bagaimana bisa bercerai. Ini Al-Quran sudah memberikan step-stepnya, seperti yang tadi saya rangkum ya teh ya. Step-stepnya seperti itu. Jadi tetap harus meminta kejelasan. Oke, panjang dan seru ini kalau udah ini ya tentang suami istri. Nah, ada jawaban untuk pertanyaan yang kedua yang gimana sih shock terapi? Oh, nggak ada yang bertanya, berarti di-keep dulu. Hadiahnya nanti kita akan sampaikan lagi di ngopi yang lain. Nah, ternyata nih panitia udah bilang nih 5 menit lagi katanya kerasa, gitu. Ya? Nggak kerasa, dan sebentar kita udah azan maghrib. Jadi ini seru banget. Ini kalau tentang parenting, tentang hubungan suami istri pasti seru gitu ya. Banyak nih yang bertanya, alhamdulillah. Nah, berarti karena kita udah bentar lagi mau maghrib, cuman 3 kata dulu deh buat kita menguatkan para istri untuk menguatkan rumah tangga ini gimana teh? Coba. Apapun masalahnya, sabar. Karena perempuan itu senantiasa panik, panasan, dan ingin cepat-cepat tahu, langsung menginterogasi suami. Tidak, sabar dulu. Sabar. Serahkan kepada Allah. Karena bisa jadi apa yang dilakukan suami belum tentu itu yang kita inginkan gitu. Jadi sabar dulu, tenang dulu, dan apa-apa harus bilang sama suami, tunggu penjelasannya. Gitu ya. Untuk menjaga rumah tangga ini, apapun yang terjadi, mau tentang kerjaannya, temannya, keluarganya, sabar dulu ya. Yang pertama kan kata 3 kata. Yang pertama sabar.
Sabar Ibu ya, karena rumah tangga ini juga sementara, dunia sementara, sedih sementara, suka sementara, sayang sementara, bahagia sementara, kaya miskin sementara, ada uang nggak ada uang juga sementara semuanya gitu ya. Sabar, insya Allah. Yang kedua, perbanyak syukur kepada Allah. Ya. Yang ketiga, serahkan diri kita hanya kepada Allah, jangan menyerahkan sedetik pun dari hidup kita untuk diri kita sendiri, bahkan jangan menyerahkan kepada diri kita sendiri, serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita pun sedetik saja menyerahkan diri kita, urusan kita kepada diri kita sendiri, kita tidak mampu. Maka serahkan, bersamai Allah. Apapun yang terjadi, ibu sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Bismillah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi perempuan-perempuan yang solehah bagi suaminya, perhiasan terbaik bagi suaminya, tangguh, dan mudah-mudahan kita mendapatkan surga yang terbaik, bisa melewati surga lewat pintu mana saja yang diinginkan dengan 3 syarat: taat kepada suaminya, melaksanakan sholat 5 waktu, dan saum di bulan Ramadan. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa nih di layar sudah menunjukkan 53 menit 23 detik, padahal ngopi ini harusnya 30 menit aja ya Pak Yudi. Alhamdulillah, berarti dengan ini ditutup juga edisi ngopi kali ini bersama Kajian Muslimah. Jangan lupa tetap selalu rajin stay tune di setiap ngopi setiap hari Minggu sore, karena akan ada tema-tema yang menarik lainnya setiap hari Minggu jam 4:30 sore. Dan jangan lupa nih bantu Masjid Official untuk selalu menyiarkan dakwahnya. Jangan lupa subscribe di Facebook, IG, dan YouTube Masjid As-Siddiq Official. Jangan lupa juga nih donasinya untuk kita di bawah ini Pak, di bawah ini Pak. Jangan lupa donasinya ya. Itu paling itu aja dari kita. Kami berdua undur pamit tuh, jadi belepotan ini Lia ya. Undur pamit. Jangan lupa ya, terus saksikan ngopi setiap hari Minggu jam 4:30 sore. Kami berdua undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kita lihat kubahnya. Kita lihat kubah. Set. Nih. Waduh, kurang.